Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali kami bertiga menjumpai Anda dalam acara konsultasi kesehatan Kembali Sehat bersama pengobatan Barat Timur, terapi ojon medis. Di beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang penyakit jantung dan banyak sekali penelpon masuk ke nomor redaksi kami. Dan tentunya juga mungkin Anda yang merasa kesulitan menghubungi kami, tidak salah juga Anda menghubungi di call center dari Dr. Tobing, yaitu di 021 360 24 300 atau juga di 087885331383. Kali ini kita akan membahas kembali tentang penyakit jantung, tetapi sekarang ditambah lagi dengan penyakit jantung dan komplikasinya. Dan juga buat Anda yang ada di rumah, saya mengingatkan di awal acara juga menghubungi kami di 0251-834-8673. Rekan saya di studio sudah hadir, saya sapa saja langsung. Apa kabar Gunawan? Baik Agung. Kita berpacu dengan macet ya sekarang ya? Iya, luar biasa, tapi iya, tetap semangat. Tetap semangat ya kan, karena seperti dokter yang sudah hadir di sini. Iya. Tetap semangat ya dok ya? Selamat sore. Ya baik, sehat juga dok? Selamat sore, puji Tuhan sehat. Ya. Baik dok, kita berbicara nih tentang penyakit jantung dan komplikasinya. Waktu itu kita membahas tentang penyakit jantung dari segi ciri dan lain sebagainya. Sampai saya tidak bisa tidur dok. Waktu itu dokter mengatakan penyakit jantung ada hubungannya dengan yang namanya mual, ada yang namanya dengan perut kembung dan lain sebagainya. Ini untuk membedakan penyakit jantung dilihat dari ciri-cirinya dok ya. Itu seperti apa dok penyakit jantung yang karena ciri-cirinya seperti penyakit MAH atau ini sebenarnya penyakit MAH biasa dari segi ciri-cirinya dok? Iya, kalau kita bicara MAH itu berarti terlalu jauh. Jadi yang perlu kita patok kalau untuk jantung itu hubungannya dengan pernapasan. Kalau kita bicara dengan MAH berarti itu sudah komplikasi yang terlalu jauh. Karena kalau untuk jantung itu hubungannya dengan pernapasan, jadi sesak napas. Jadi ciri khas yang paling menonjol dalam jantung adalah sesak napas. Nah, setelah dia agak sedikit keluar dari jalur sesak napas, ada nyeri dada. Nah itu yang harus awal-awal diketahui supaya jangan terlalu jauh menuju ke MAH. Karena kalau MAH ini biasanya waktunya sudah panjang. Artinya dengan dia sudah minum obat-obat MAH, hilang, timbul, baru kemudian setelah setahun, 2 tahun mungkin tidak ada perubahan, baru kita bisa deteksi dengan pemeriksaan EKG, dengan pemeriksaan laboratorium yang berhubungan sama pemeriksaan laboratorium darah mengenai jantung, baru kita bisa tegakkan kalau dia jantung. Seperti itu ya, Saudara Agung sampai nggak bisa tidur, mungkin dia takut kena serangan jantung nih dok ya kan. tapi dok mungkin saya masih penasaran yang disebut penyakit jantung itu sendiri apa sih dok sebetulnya dok? Iya, sebetulnya kalau penyakit jantung itu harus kita bedakan penyakit dengan serangan. Kalau penyakit jantung berarti jantung itu tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi beda ya dok? Beda, jantungnya tidak bisa melaksanakan tugas. Kalau serangan jantung itu bahwa kondisi jantungnya sudah jelek mendapat serangan yang mendadak. Yang orang sekarang bilang awamnya itu apa? Angin dudu ya, istilahnya yang begitulah. Jadi serangan jantung mendadak atau gagal jantung lah kita. Bahasa-bahasa di kampung seperti itu ya. Serangan angin duduk itu tadi ya. Padahal kita nggak kemana-mana tapi angin yang disalahkan. Jangan sampai. Tapi dok, apakah betul juga kalau seseorang yang ditakutkan terkena serangan jantung berarti indikatornya seseorang itu sudah ada penyakit jantung? Oh iya, sudah pasti. Sudah pasti ya. Dia sudah, kalau serangan jantung berarti jantungnya itu sudah ada masalah. Tapi dia tidak pernah kontrol ke dokter. Sudah pasti nggak mungkin ada serangan jantung mendadak tiba-tiba tidak ada apa-apa jantungnya, 4 arteri besarnya tidak ada masalah, tahu-tahu dia serangan jantung sudah nggak mungkin. Karena dengan serangan jantung di antara 4 arteri besar ini pasti ada yang sudah tersumbat hampir 100%. Wow. Hati-hati Gung, jangan sampai arteri kita tersumbat buru-buru, makanya cepet. Betul sekali. Ke dokter ya. Tapi ada beberapa nama besar di Indonesia dok. Mungkin dilihat cara fisiknya sehat-sehat saja ya. Bahkan ya kita sebut saja almarhum Haji Mas Said ya dok. Itu sebagai contoh. Dari fisiknya kan bagus dok. Tetapi ketika meninggal ternyata divonis jantung. Itu bisa terlihat seperti apa? Ya sebetulnya dia sih mungkin kemungkinan jarang kontrol ke dokter, tapi dia sudah pernah mengalami rasa-rasa nyeri. Sebetulnya memang kalau saya lihat mungkin dia tidak perokok, dia makanannya pun dijaga, kemungkinan ya. Tapi kontrol ini penting karena di usia-usia dari 40, 50 itu rentan sekali untuk jantung. Jadi tidak ada salahnya 6 bulan sekali kita coba medical check up.
ada apa dengan jantung kita. Emang kadang-kadang itu nggak terasa apa-apa, sama sekali tidak terasa. Tidak terasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa. Tapi dok, maaf, coba bisa diulas kembali dok. Tadi dokter mengatakan kalau ciri identik yang paling spesifik adalah nyeri di dada, khususnya sebelah kiri. Betul. Maksudnya nyeri dada sebelah kiri itu seperti apa? Ya, seperti apa dok itu rasanya? Nyerinya ini agak beda dengan nyeri-nyeri orang yang masuk angin atau apa ya. Jadi nyeri ini ada kualitasnya makin ke sana makin lebih sering. Jadi kalau misalnya minggu ini 1 menit, makin ke sana 3 menit, makin ke sana 5 menit, makin panjang lagi bisa nggak hilang-hilang, tapi akhirnya diberikan kayak semacam ya mungkin kalau dia punya obat-obat untuk menekan jantung ya agak sedikit reda. Iya, jadi nyerinya beda dengan nyeri-nyeri orang-orang masuk angin. Timbulnya lebih sering ya dok kalau udah tambah parah? Ya, makin ke sana makin sering, makin sana makin sering. Ya, baik, dan tentunya pemirsa ini harus juga diingat juga kalau misalnya kita merasa nyeri di dada sebelah kiri, apalagi yang tadi dokter katakan kalau hari ini 1 menit, 2 minggu kemudian bisa aja lebih, apalagi kalau misalnya itu continue, harus berhati-hati karena penyakit jantung ini adalah merupakan silent killer ya dok ya. Silent killer, betul. Penyakit yang mematikan. Tetapi dok, kalau misalnya kita berbicara sekarang ke komplikasinya, beberapa waktu lalu ada juga penelpon yang mengatakan karena juga akhirnya menjadi kena penyakit stroke. Apakah jantung juga bisa berkomplikasi ke stroke? Iya, seperti minggu kemarin saya sudah katakan bahwa keretakan dari pembuluh darah ini bisa menyebabkan terjadinya macam-macam penyakit dalam tubuh kita. Memang komplikasi dari jantung ini sebetulnya banyak. Ya kita bisa lihat kelumpuhan daripada otot jantung, fibrilasi ventrikel. Banyak di situ bisa kita lihat semuanya. Komplikasi ini banyak di dalam tubuh kita. Cuman memang yang paling kita bisa tegakkan kalau kita bicara soal komplikasi, kita coba langsung periksa dengan EKG dulu. Di situ akan kelihatan kira-kira apa yang terjadi komplikasi daripada jantung ini. Terus kita cek laboratorium, mungkin ada hiperkolesterol, mungkin trigliserid, pengentalan darah dan sebagainya. Jadi kita lihat komplikasi ini step by step. Jadi seperti itu ya dok? Ya. Berarti jantung juga ada kaitannya dengan peredaran darah yang kurang lancar? Otomatis. Dengan jantung, aliran itu yang kemarin saya katakan mengganggu daripada sumbatan pembuluh darah itu, maka dia akan mengganggu tensi. Kalau tensi udah otomatis bisa ke stroke, ke atas dia kan, berarti stroke. Jangankan yang seperti itu, kadang-kadang flu aja kita, itu bisa mengganggu penyakit jantung. Jadi kalau orang jantung dengan adanya flu itu hati-hati. Karena itu mengganggu bisa tensi toh. Dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa ini, akhirnya tensi bisa naik ke atas dan mengakibatkan jantung itu lebih berat sakitnya. Gitu. Baik dok, nanti kita lanjutkan kembali dan kemudian kita harus istirahat dulu. Dan juga saya mengingatkan pemirsa yang ada di rumah, silakan Anda datang langsung ke tempat praktek Dr. Ilyas Tobing, yaitu di Jalan Tekukur 2 nomor 9B, Kompleks Teknik Lama, Cidodol, Jakarta Selatan. Untuk nomor teleponnya di 021-727-96-323 atau juga di 08-11-103504. Dan juga buat Anda yang ada di rumah, silakan menghubung kami saat ini juga kepada Dr. Ilyas Tobing. Penyakit apapun nanti insya Allah nanti dokter akan memberikan penjelasan dan juga mendapatkan solusi terbaik apa yang harus Anda lakukan di 0251-834-8673 tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.